Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 006. Di rumah sendirian, Zahwa memanfaatkan waktu untuk bisa istirahat sepuasnya. Hanya ketika Dian dan Renata yang tak ada di rumah dia bisa berleha-leha tanpa takut apapun. Tubuh Zahwa sungguh kelelahan. Jika dilihat beberapa hari ke belakang, Wirya hampir melakukan itu setiap hari dengannya. Zahwa sudah lelah mengerjakan pekerjaan rumah ditambah menuruti panen mangga Wirya, badan Zahwa rasanya remuk. Belum lagi Dian tidak ada di rumah pun dengan Renata yang masih di luar negeri, Zahwa resah memikirkan. Apa yang akan Wirya lakukan padanya? Zahwa ketakutan, ketika Wirya selesai memakainya, Zahwa pasti akan menangis dengan perasaan menyesal yang memupuk kian membesar. Zahwa marah kepada dirinya sendiri yang bisa-bisanya menikmati segala perlakuan Wirya pada tubuhnya bahkan kadang hilang kendali. Terhasut dalam kubangan panen mangga yang melenakan. Zahwa ingin sekali memberontak, dia ingin sekali menolak dan menjauh namun ketika Wirya mulai menyapanya, Zahwa tak tahu mengapa dia bisa seolah terhipnotis seperti itu. Yang ada di kepala Zahwa sekarang adalah sang kakak, Renata. Zahwa sudah bermain di belakang kakak yang begitu ia kagumi walaupun selama ini sikap Renata begitu dingin padanya dan makin berubah kejam ketika Irwan, papa mereka meninggal. Zahwa diadopsi oleh keluarga ini 4 tahun yang lalu. Belasan tahun hidup di panti, Zahwa jelas begitu senang akhirnya memiliki seorang ayah dan ibu. Hidup Zahwa berubah 180 derajat. Dia yang biasanya jarang sekali makan enak di panti bisa makan semua yang dia mau ketika hidup di keluarga barunya. Irwan begitu menyayanginya, membelikan apapun bahkan tanpa Zahwa meminta. Kadang-kadang, Zahwa merasa Irwan terlalu memperhatikannya membuat Zahwa kadang tidak enak sendiri dengan sang kakak Renata. Itulah mengapa hubungan mereka terbilang tidak terlalu dekat apalagi perbedaan umur mereka yang terpaut 5 tahun. Zahwa yang sekarang berumur 23 tahun dan Renata sudah 28 tahun. Perbedaan umur yang cukup jauh. Namun, meski begitu Zahwa teramat menyayangi keluarga barunya. Merasa begitu bahagia memiliki keluarga lengkap yang selama ini hanya bisa ia impi-impikan. Hampir 4 tahun berlalu, Irwan tiba-tiba saja meninggal mendadak karena serangan jantung, tepatnya 1 bulan yang lalu. Masih begitu sebentar dan luka di hati Zahwa pun masih menganga lebar. Hidup Zahwa rasanya runtuh kehilangan Irwan. Terlebih, Dian dan Renata tiba-tiba saja berubah lebih kejam dan kasar. Mendadak, hidup Zahwa berubah suram. Dia harus didepak dari kamarnya yang luas dan nyaman menuju kamar bekas pembantu yang sempit pun terletak di ujung rumah. Zahwa yang biasanya menikmati enaknya hidup nyaman, seketika berubah bak pembantu dengan segala pekerjaan rumah yang harus ia lakukan setiap hari dan seorang diri saja. Rumah ini begitu besar, Zahwa hampir tidak kuat membersihkan seluruh isi rumah namun dia tak berani menolak karena dia takut pada Zahwa dan Renata. Semua uang Zahwa, Dian ambil, dia berkata apapun yang Zahwa pakai dan simpan bukan menjadi miliknya lagi. Alhasil, Zahwa hampir tidak bisa membayar uang kuliahnya. Beruntungnya atau mungkin sialnya Zahwa memilih jalan pintas atas bantuan Bella sang sahabat namun malahan yang ia temukan sungguh membuat Zahwa tak percaya, sugar daddy-nya adalah kakak iparnya sendiri. Zahwa tak tahu apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan namun yang pasti, Zahwa hanya meminta apa yang dia lakukan dengan Wirya tak diketahui siapapun terutama Renata dan Dian. Zahwa yakin sekali mereka tidak akan segan-segan membunuhnya jika ketahuan. Air mata Zahwa terus menetes bahkan hingga dia terlelap tanpa sadar. Rasa lelah membuatnya tertidur lelap. Melupakan sejenak masalah hidupnya yang rumit. Fan. Bunyi alarm perlahan membangkitkan kesadaran Zahwa. Perlahan, dia membuka mata lalu meregangkan badan. Tidur beberapa jam membuat tenaganya sedikit pulih. Zahwa segera mengikat rambut panjangnya lalu turun menuju dapur. Dia sengaja mengaktifkan alarm 1 jam sebelum Wirya datang sebab dia harus mempersiapkan makan siang untuk pria itu terlebih dahulu.
Ketika melihat persediaan makanan di dalam lemari pendingin, Zahwa memutuskan untuk memasak sop ayam juga perkedel jagung. Tangan Zahwa nampak lihai ketika memotong-motong sayuran. Sejak di panti, dia memang terbiasa untuk membantu memasak ibu panti untuk semua anak-anak di sana, jadi Zahwa menjadi terbiasa memasak sendiri sekarang. 40 menit kemudian, semua masakan Zahwa telah selesai ia buat. Zahwa buru-buru menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Wirya sudah mewanti-wantinya untuk tampil cantik tadi pagi, bahkan pria itu juga mengiriminya pesan lagi untuk mengingatkan. Zahwa membaluri seluruh tubuhnya dengan sabun, tak lupa juga memakai sampo juga menyikat gigi. Dia cepat-cepat melakukan itu karena waktu yang ia punya begitu mepet sebelum kedatangan Wirya. Selepas mandi, Zahwa menatap bingung banyak sekali tote bag berbagai macam merek mahal yang ada di lantai kamarnya yang sempit, bahkan tote bag itu hampir menutupi seluruh lantai. Tak mau pusing, Zahwa memilih sebuah dress sesuai yang Wirya mau. Kali ini Zahwa memilih menguncir rambutnya dengan ikat rambut berbentuk pita dengan warna yang senada lalu merias diri dengan semua skincare juga make up yang kemarin dia beli dengan Wirya. Zahwa sebenarnya tak nyaman dengan pakaian terbuka seperti ini, namun masalahnya, semua pakaian yang kemarin dibeli jenisnya memang terbuka seperti ini. Zahwa yang biasanya memakai hoodie atau sweater menjadi kikui melihat dirinya yang nampak begitu anggun di pantulan kaca. Tepat 20 menit untuk Zahwa selesai merias diri. Dia menyemprotkan parfum lebih banyak lalu keluar rumah dengan hati resah menunggu kedatangan Wirya. Benar saja, tak seberapa jama mobil mewah pria itu nampak masuk perkarangan rumah. Zahwa tidak tahu apa yang membuatnya begitu gugup seperti ini. Zahwa takut Wirya tak menyukai penampilannya. Zahwa membuka pintu dengan hati-hati. Wirya muncul di hadapannya dengan jas yang sudah ia lepas, memperlihatkan kemeja putih yang dua kancing teratasnya terlepas. Mereka saling tatap selama beberapa detik dengan pacuan jantung Zahwa yang sudah begitu menggila, gugup, setengah mati. Tatapan pria itu tak mampu membuatnya bersuara. Wirya masuk hingga tubuh Zahwa mundur, pria itu menutup pintu lalu langsung saja menarik tubuh Zahwa hingga menempel dengannya. Tanpa kata, Wirya langsung mendaratkan men di bibir Zahwa yang terbalut lip gloss, nampak mengkilat dan mengundang. Suara Zahwa menjadi terbungkam. Dia menahan kedua tangan di dada Wirya, hanya bisa memejamkan mata. Merasakan bagaimana bibir Wirya membelit bibirnya. Cantik sekali, puji Wirya selepas sapaan mereka terlepas. Pria itu berbisik setelah memberikan kecupan di pipi Zahwa yang merona. Saya tidak fokus bekerja gara-gara kamu, baby. Zahwa sungguh benci kepada dirinya sendiri yang tidak bisa menahan rasa salah tingkah seperti sekarang. Masayo makan. Aku sudah masak, ujarnya mengalihkan pembicaraan. Wirya mengapit pinggang Zahwa selagi mereka berjalan menuju dapur. Begitu intim dan mesra. Kamu masak apa? Sop ayam dan perkedel jagung. Aku kalau masak itu Mas. Wirya sering kelihatan lahap makannya kalau lagi di sini. Karena ucapan itu, Wirya jadi menatap Zahwa yang mengambilkan nasi untungnya. Dia bahkan tak menyuruh namun Zahwa melakukannya dengan sukarela. Penampilan Zahwa yang nampak begitu girly tak membuat Wirya mengalihkan pandangan sedikit pun. Leher jenjang juga bahu terbuka perempuan itu membuat Wirya terpana. Bagaimana bisa seseorang menjadi cantik, menggemaskan, dan seksi sekaligus? Wirya hanya menemukan Zahwa Anastasia yang memancarkan semua aura itu dengan sempurna. Duduk di sini, baby. Wirya kembali menyuruh Zahwa untuk duduk di sebelahnya. Selagi makan, Wirya juga mencuri-curi Wirya benar-benar tak bisa berhenti memanen dan belusukan di kebun mangganya. Rasa tertariknya tak bisa ia bendung. Yang ia mau Zahwa terus-terusan ada di dekatnya. Wirya makan dengan lahap bahkan menambah hingga 2 piring.
Tak pernah Wirya makan selahap ini sebelumnya. Renata tak terlalu bisa memasak, bahkan memasak untuknya saja jarang sekali. Zahwa yang memberi perhatian kepadanya seperti ini tak pelak membuat hati Wirya yang selama ini selalu dihiasi awan kelabu karena rumah tangganya yang seolah tak ada rahnya berubah lebih cerah. Nanti malam siapkan makan malam, oke? Selesai makan, Wirya mengangkat tubuh Zahwa untuk duduk di pangkuan. Besok saya tidak bekerja. Saya akan mendatangkan spa ke rumah untukmu. Biar kamu makin cantik dan wangi. Iya mas. Saya ingin sekali menyentuh kamu, cantik, tapi saya harus pergi karena ada rapat. Wirya bermain-main di satu Zahwa, membawi tubuhnya yang sungguh harum dan segar. Siapkan diri kamu malam ini. Istirahat yang banyak, biar kamu kuat nanti malam. Zahwa menggigit bibir, dia mengangguk patuh tanpa bisa membantah. Sesak itu makin menusuk dada, namun lagi dan lagi, Zahwa tak berdaya. Malam ini tak seperti biasanya, langit lebih cerah dan taburan bintang nampak lebih jelas. Polusi udara tak menghiasi langit malam ini entah kenapa sehingga langit nampak bersih dan indah. Bunyi kecipak air terdengar samar di rumah besar yang pada saat ini hanya diisi oleh dua orang yang berbeda gender. Di Mabuk G, ira sebab tidak adanya siapapun membuat mereka dengan bebas melakukan apa saja. Termasuk sekarang, di mana Wirya tengah berdiri cukup dekat di belakang tubuh Zahwa di dalam kolam renang. Wirya hanya mengenakan boxer dan Zahwa terpaksa menuruti Wirya yang menyuruhnya hanya memakai pakaian renang yang kemarin mereka beli di mall. Masaku takut, gak bisa berenang, tangan Zahwa yang melingkar di Wirya mengeratkan pegangan di sana, rasa takut tenggelam membuatnya bertumpu pada Wirya, dengan terpaksa tentu saja. Jika saja dia bisa berenang, Zahwa mana mau berdekatan tanpa jarak dengan kakak iparnya seperti sekarang. Tenang, saya memegangi kamu. Zahwa menggigit bibirnya, kikuk sendiri akan kedekatan mereka ini. Masaku takut mama atau kakak tiba-tiba datang ke rumah. Bisik Zahwa, menatap memelas Wirya. Bahkan sudah hampir mengeluarkan air mata. Untuk yang satu ini, Zahwa tidak mampu mentolerirnya. Wirya sudah benar-benar bertindak nekat sekali sekarang. 1. Mereka ada di rumah orang tua Zahwa, dan 2. Mereka ada di ruang terbuka. Meskipun belakang rumah juga tertutup beton tinggi, Zahwa tetap saja merasa ketakutan. Tidak bakalan, mereka pergi lama, jawab Wirya menatap lekat Zahwa yang rambutnya sudah basah pun wajah perempuan itu mengkilat karena air. Di bawah pantulan cahaya bulan, Zahwa nampak benar-benar cantik dan luar biasa. Sungguh kecantikan yang begitu alami dan murni. Wirya tanpa sadar terpaku saking terpesonanya. Banyak sekali wanita cantik yang Wirya temui di 29 tahun hidupnya, namun tidak ada yang seperti Zahwa. Kecantikan yang tidak akan membuat bosan untuk dipandang sejauh ini, baru dengannya Wirya merasakannya. Cek, kemana saja dirinya selama ini? Tetapi mas, aku gak enak dengan kakak. Kita enggak seharusnya begini. Mas Wirya enggak boleh menyakiti kakak. Zahwa akhirnya memilih memberanikan diri mengungkapkan apa yang ia khawatirkan, meski tergagap sebab gugup juga takut. Kamu tidak usah ikut campur. Tubuh Zahwa menegang ketika Wirya mencoba melepaskan kaitan pelindung di belakang tebingnya. Mas, Zahwa sedikit bergerak menjauh. Menolak tanpa sadar akan apapun yang ingin Wirya lakukan kepadanya. Kamu cukup diam dan merem-melek saja, Zahwa. Mas Wirya jangan pejis, ingat Kak Renata mas. Dia istri Mas Wirya, aku adik kamu mas. Zahwa bergerak menjauh lebih kuat. Aku pikir kamu sudah berlebihan sekali sekarang. Wirya seketika saja kesal mendengar penolakan yang Zahwa berikan, tatapannya menyorot serius perempuan itu yang masih menatapnya memelas meminta berhenti. Kamu lupa kontrak yang sudah kamu tanda tangani, Siapa yang menolong kamu membayar biaya kuliahmu waktu itu?
Siapa yang memberikan harga fantastis untuk kamu? Zahwa tercekat. Bukan hanya karena dinginnya kolam, namun Zahwa juga gemetar akan kemarahan Wirya. Dirinya baru menyadari kalau Wirya akan gampang terusik jika membahas apapun tentang Renata. Seolah ada sentimen pribadi dengan istrinya sendiri. Kemarahannya jadi timbul dengan berlebihan jika nama kakaknya Zahwa itu disebutkan. Wirya mendadak jadi orang yang cukup sensitif gara hal tersebut, padahal kepribadiannya yang selama ini Zahwa ketahui, pria itu begitu tenang dan terkendali. Jelas saja ada sesuatu yang salah dengan mereka berdua, bukan? Menandatangani itu artinya kamu sudah menerima konsekuensi selama 3 bulan ke depan. Saya akan memberikan kamu pelajaran jika kamu kembali menolak saya seperti ini, Zahwa. Mengerti? Mata Zahwa memanas, hatinya sesak sekali. Zahwa merasa begitu bersalah kepada Renata. Tapi ancaman Wirya membuatnya begitu ketakutan. Memberikan pelajaran, katanya. Pelajaran, apa yang akan Wirya berikan? Zahwa tegang sekali membayangkannya. Jawab. Wirya menggeram kecil, mengancam Jaelhan dan mendesaknya agar segera berbicara. Iya mas. Jawab Zahwa dengan suara yang cukup gemetar. Iya apa? Tanya Wirya penuh penekanan, berbisik berbahaya penuh ancaman. Memastikan Zahwa mengerti akan ucapannya. Enggak bakalan memberontak lagi. Cicit Zahwa takut-takut. Wirya tersenyum miring. Karena sekarang saya sedang marah, jangan salahkan saya melakukan segalanya lebih intens malam ini. Wirya membalik perempuan di hadapannya itu sehingga Zahwa refleks berpegangan ke pinggir kolam sambil mengaduh. Mas. Zahwa memekik. Mas. Lagi dan lagi, Zahwa hanya mampu memanggil Wirya akan apapun yang sedang pria itu lakukan. Memekik hingga seolah ada yang sedang menyumpah lehernya, belum lagi pikirannya yang kembali terasa buntu. Segala tindak tanduk yang Wirya lakukan seolah selalu berhasil melumpuhkan cara kerja berpikir Zahwa. Dan satu yang baru perempuan itu sadari malam ini, Wirya tidak main-main dengan ancamannya yang tadi mengatakan kalau dia akan bermain dengan intens. Zahwa sungguh tidak lagi bisa menolak akan segala yang pria itu mau, apalagi sampai membawa-bawa nama Renata di dalamnya. Wirya jelas-jelas seolah berubah menjadi orang lain ketika sedang marah. Mas. Zahwa menyeru keras memanggil Wirya ketika sampai di puncak kebun teh. Zahwa mencengkeram erat pinggiran kolam dengan mulut terbuka, mengeluarkan suara tak karuan. Bersama. Zahwa tidak lagi bisa menyambung ucapannya karena Wirya sudah lebih dari tahu akan apa yang ia inginkan. Reaksi tubuh perempuan itu juga bagaimana suara yang tidak lagi bisa ia tahan seolah sudah mengatakan segalanya. Mas. Dingin. Zahwa berbisik lemas, tubuhnya bergetar karena sudah lebih dari 30 menit berada di dalam kolam. Kita pindah ke dalam. Wirya membantu Zahwa naik, memakaikannya batrobel lalu menggendong tubuhnya memasuki rumah. Akibat keinginannya yang masih tinggi, Wirya tak mau menaiki tangga menuju kamar sebab akan memakan waktu. Dia membawa Zahwa menuju ruang keluarga, memengku Zahwa duduk di atas sofa. Lalu memanen ladang kebun mangganya lagi dan lagi. Tak peduli akan fakta bahwa dirinya ada di rumah mertuanya sendiri sekarang. Zahwa kembali ke kamarnya 2 jam kemudian. Keletihan setengah mampus karena perbuatan Wirya yang melampiaskan entah itu amarah atau apapun itu tanpa henti. Dirinya saja sampai harus memaksakan diri untuk membersihkan diri agar bisa tidur dengan lebih nyaman. Tanpa badan yang terasa tidak nyaman dan juga menjijikan. Walaupun begitu menggigit sehabis mengguyur seluruh badannya dengan air yang begitu banyak, walaupun harus merasakan sakit karena menggosok badannya dengan begitu keras, Zahwa baru bisa merasa lebih baik setelah melakukan itu semua. Setelah membersihkan diri dengan hati yang begitu terhimpit sesak. Air matanya kembali jatuh di sudut mata, mendarat tepat di bantalnya yang menjadi saksi betapa tak terhitungnya kesedihan yang sudah Zahwa tumpahkan di sana.
Tumpahkan di sana. Zahwa merasa begitu mual dengan dirinya sendiri. Dengan begitu naifnya menangis padahal tadi dia terus mengeluarkan suara yang tidak seharusnya akan setiap panen mangga yang Pak Tani lakukan. Apa yang kamu tangiskan, Zahwa? Tidak akan ada yang bisa mengampuni manusia yang sudah berlumur kotoran seperti dirimu ini.